275 juta secara cash. Ada juga keterangan tambahan bahwa perubahan rumah hanya atas perubahan NJOP dalam SPP TPBB. Yang diminta pertama, apa pendekatan yang paling tepat digunakan oleh pemeriksa untuk menghitung penghasilan bruto Tuan Hoki Anwar ini? Nah, jawabannya, menurut hasil pengerjaan saya, itu metode yang paling tepat digunakan untuk menghitung penghasilan bruto Tuan Hoki Anwar adalah dengan metode tidak langsung, yaitu pendekatan pertambahan kekayaan bersih. Kenapa dengan metode tidak langsung ini? Karena diketahui dalam soal bahwa tidak ada Tuan Hoki Anwar tidak mempunyai bukti catatan penjualan dan dokumen lainnya, sehingga hal ini kita tidak bisa melakukan pendekatan metode langsung. Jika pendekatan metode langsung tidak bisa dilakukan, maka kita menggunakan metode tidak langsung. Nah, di dalam keterangan soal juga ada informasi tentang rincian biaya hidup Tuan Hoki dan juga rincian daftar harta Tuan Hoki. Sehingga kita menggunakan pendekatan pertambahan kekayaan bersih, yang mana dihitung dengan menjumlahkan pertambahan kekayaan bersih dengan biaya hidup atas Tuan Hoki ini. Nah, kemudian untuk perhitungan peredaran bruto milik Tuan Hoki Anwar ini, yang pertama saya langsung mentotalkan ini kekayaan bersih akhir tahun Tuan Hoki pada tahun 2018. Jumlah kekayaan bersihnya itu 1.535.000.000 yang didapat dari total kekayaan akhir tahunnya yang tertera di soal. Kemudian ditambah juga ini 275 juta itu penjualan mobilnya yang dijual dan sehingga didapatkan cash sebesar 275 juta. Jadi ini ada di soal, kemudian ditambahkan 275 juta sehingga didapat 1.535 juta. Kemudian kita selisihkan dengan kekayaan bersih pada awal tahun 2018 atau pada akhir tahun 2017 itu ada harta sebesar 300 juta untuk rumah, ada juga mobil Yotoya Barer, ada barang elektroniknya, ada juga deposito. Kemudian total dari kekayaan bersih awal tahun 2018 itu sebesar 695 juta. Sehingga ada kenaikan kekayaan bersih itu sebesar ada 840 juta. Nah, kemudian atas kenaikan ini kita tambahkan dengan biaya hidup. Biaya hidup Tuan Hoki. Nah, biaya hidupnya ada pendidikan anak, di mana ini sudah dikalikan 12 jikalau masih per bulan, supaya jadi setahun, semuanya harus jadi setahun. Kemudian ada juga biaya usaha. Nah, di sini di dalam rincian biaya ini saya tidak memasukkan nominal PPh karena menurut saya itu
tidak bisa dibiayakan untuk PPh. Itu yang saya simpulkan. Tapi mohon koreksinya Pak, bila ada kesalahan. Kemudian, Gimana Kurnia tadi agak kurang jelas? oh iya Pak, ini saya di biaya usahanya tidak mencantumkan PPh juga. Oke, lanjut dulu aja nggak apa-apa. Ya Pak. Kemudian di total, jadi ada total biaya hidupnya itu sebesar 253.800.000. Sehingga antara kenaikan kekayaan bersih ditambah dengan total biaya hidup Tuan Hoki itu totalnya sebesar 1.093.800.000. Nah, setelah didapatin total ini, ada pula penghasilan bukan objek yang tercantum dalam soal. Jadi setelah kita ketahui ini, kita harus mengurangkan penghasilan final maupun penghasilan bukan objek pajak untuk diketahui total dari penghasilan bruto yang akan kita hitung. Jadi di dalam soal itu ada calving tanah sebesar 200 meter kuadrat itu dari warisan. Kita ketahui bahwa Persegi Karunia. Meter persegi. Oh, iya Pak, persegi. Iya Pak, persegi. Maaf ya Pak. 200 meter persegi. Terus dikurangkan kan jadinya hasil total penghasilan brutonya itu sebesar 693.800.000. Itu Pak yang saya dapatkan. Oke, baik, makasih Karunia. Ya, Sebelum Pak, masuk ke Adel, kita bahas dulu ya kasus satu ya. Ada yang mau protes sama Nia? Kok itu digitukan? Silakan. Nia, mau nanya. Ya, Pak. Itu kan Yotoya barriernya kan dijual tuh. Iya, Pak. Itu masuk ke penghasilan berarti ya? Iya, Pak. Iya, kenapa? Kenapa dimasukkan penghasilan? Karena atas penjualan mobil itu kan pasti terhitung masuk ke kasnya atau kas atau bank milik si Tuan Hoki ini, Pak. Jadi kita gitu. masukkan kekayaan Tuan Hoki. Iya, Pak. Oke, terus tadi kenaikan nilai NJOP kamu masukin mana? NJOP yang ini ya, Pak. Rumah. Yang rumah ya, Pak. Kamu masukkan juga ke penghasilan ya? Iya, Pak. Oke. Jadi kekayaan bersih. Oke. Baik. Ada teman-teman yang lain yang mau nanya, silakan. Cuman yang jadi keraguan saya itu PPh-nya, Pak. Itu bisa dimasukkan ke biaya nggak, Pak? Kalau kita mau menghitung penghasilan neto fiskal di SPT, itu harus dikeluarkan, karena itu tidak bisa dibiayakan. Tetapi kalau kita mau menghitung biaya hidup, semua uang yang dia keluarkan, maka harus dimasukkan. Karena itu masuk ke dalam pengeluaran dia. Saat ini kita sedang tidak ingin menghitung berapa penghasilan neto fiskal dia. Jadi kita nggak perlu bikin koreksi fiskal. Kita hitung aja berapa total pengeluaran yang dikeluarkan oleh si bapak ini. Oke, yang lain nggak ada yang mau nanya nih? Oke, kalau nggak ada, saya share jawaban saya ya. Nia, tolong di stop share screen-nya ya. Saya mau share screen Ya, gantian. Pak. Baik, Pak. Oke. Baik, makasih Nia.
Nah, ini adalah pekerjaan saya. Jadi kita tahu bahwa bapaknya punya beban biaya seperti ini, dan dia ada yang per bulan, ada yang per tahun ya. Jadi tolong yang per bulan dijadikan tahun dulu, ketemu totalnya 268.800. Ini adalah biaya termasuk PBB, PPh, dan sebagainya. Itu ya. Sampai sini clear ya? Clear. Kemudian yang kedua kita nyari kenaikan kekayaan bersih gitu ya. Pertama tentu ada rumah. Rumah ini dia bilang bahwa nilainya naik tetapi hanya dalam catatan NJOP. Oke, nggak masalah, kita masukkan ya, kita masukkan. Sementara untuk penghitungan kekayaan bersih, tapi nanti harus kita jadiin catatan nih ya. Kemudian yang kedua Yotoya Barir. Dia harga 300 juta, kita nggak ada info nih. Nggak ada info apakah dia itu belinya kapan, kemudian nilainya sampai saat ini ada turun berapa, kita nggak ada info. Yang jelas nilainya masih 300 juta, gitu ya. Dia dijual cash 275 juta. Ini betul kata Nia tadi bahwa dia tetap harus masuk ke bagian harta. Jangan karena dia dijual kalian hilangkan sama sekali, itu tidak bisa, gitu ya. Tetapi nanti kita lihat perlakuan dia di bagian selanjutnya. Karena kalian harus ingat, objek dari pajak penghasilan adalah keuntungan atas penjualan harta, selain tanah dan bangunan. Sehingga seharusnya yang menjadi objek itu bukan nilai 275-nya, Nia ya, tapi keuntungan atas penjualannya. Karena ini dijualnya rugi, maka tidak ada keuntungan. Berarti tidak ada objeknya. Nah, nanti perlakuannya bagaimana kita akan beritahu di bawah. Cuman saat ini kita harus akui bahwa memang si bapak ini pada akhir tahun ini dia megang cash sebesar 275 juta. Itu harus tetap kita catat, gitu ya. Kemudian kenaikan barang elektronik ini jelas clear, dia beli barang, gitu ya. Kemudian dia beli mobil Honda Freed, oke, kita juga bisa catat itu. Ada kenaikan deposito, ya, dia menaikkan deposito, kayak nambahin deposito dia, di harta dia bertambah 50 juta, ya. Kemudian ada kafling tanah hasil warisan, ini juga harus kita tambahkan. Sehingga selisihnya sama punya Nia tadi ya. Selisihnya 840 juta. Gitu ya. Nah, kita sudah dapat nih selisihnya. Kemudian kita hitung menggunakan formula. Ya. Pertama terkait dengan kekayaan bersih akhir tahun, tentu ini sama dengan ini ya, 1,5 miliar. Kemudian kekayaan awal tahun juga sama dengan ini ya, 695.000. Kemudian ini dikurangi ini ya, akhir dikurangi awal, ketemulah adanya kenaikan kekayaan bersih sebesar 840 juta. Kemudian kita lihat ada biaya hidup tadi, kita masukkan di sini. Jadi biaya hidup kita sudah hitung, ketemunya adalah 268.800 gitu ya. Nah, sekarang PR-nya adalah memasukkan yang ada di penghasilan bukan objek atau PPh final. Dari mana saya dapat angka 725 gitu ya? Pertama jelas dari warisan ya. Karena warisan bukanlah objek pajak. Lagi pula sebenarnya kalau dia dapat warisan berarti itu di luar omsetnya dia. Nggak mungkin kita akui sebagai omset, itu warisan gitu ya. Bukan dari usaha dia sendiri. Kemudian 50 juta ini dari mana? Ini adalah dari kenaikan nilai rumah menurut NJOP. Adanya kenaikan nilai NJOP yang ditetapkan oleh pemerintah kota atau kabupaten atau provinsi, itu tentu bukan bagian dari peredaran usaha dia. Itu hanyalah nilai yang naik berdasarkan NJOP. Tidak ada uang sepeser pun yang ditambahkan oleh wajib pajak untuk mendapatkan nilai 50 juta ini, sehingga dia harus dikeluarkan.
Kemudian yang D21 Toyota Barrier, karena tidak ada keuntungan yang menjadi objeknya, maka atas penjualan si barrier ini maka kita harus keluarkan. Dia bukan merupakan omset dari si wajib pajak, gitu ya. Bukan omset si wajib pajak. Nah, nanti kalau sudah kita keluarkan, ketemulah angka 275.000. Nah, akhirnya ketemu bahwa omsetnya si wajib pajak adalah 383. Dari mana? 840 ditambah 268 dikurangi 725. Jadi ketemulah omsetnya si wajib pajak. Gitu ya nih ya. Jadi harus hati-hati karena kita ada mobil barrier yang dia tidak ada keuntungan sama sekali, akan berbeda seandainya nanti ternyata dari penjualan si barrier itu ada untung, ada laba. Nah, itu harus kita masukkan, gitu ya. Nah, kemudian sama juga terkait dengan si tadi nilai rumah NJOP-nya harus kita keluarkan karena kenaikannya itu tidak dari hasil pembeliannya si wajib pajak. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Teman-teman, sudah siang ya? Udah pada ngantuk? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Andi, Yusril. Terkait yang penjualan mobil Toyota Barrier itu kan, Pak, kan Halo, halo, halo. Halo, Yusril. Sinyal kayaknya, Pak. Freezing kayak. Halo. Ya, halo Pak. Iya, silakan. Saya mau bertanya Pak terkait yang mobil Toyota Barrier itu Pak. Itu kan dijual harga perolehannya 300 juta, tapi dijualnya 275 juta. Jadi kalau dilihat secara sekilas dia tuh rugi, ada kerugian 25 juta Pak. Nah, untuk kerugian 25 juta itu Pak, apakah juga diperhitungkan di kekayaan bersih akhir tahun Pak atau perlu dikeluarkan Pak? Soalnya kan yang diperhitungkan di sini tuh penghasilan bruto Pak. Iya. Kalau nggak salah penghasilan bruto itu belum termasuk biaya dan kerugian juga Pak, atau bagaimana? Ya betul. Karena ini menghitungnya bruto, jadi kita masih dalam penghitungan kasar ya Andi ya. Jadi memang kenapa kita kasih nama bruto, sebenarnya memang kita masih dalam perkiraan saja. So, saya juga mau sampaikan ke kalian bahwa formula apapun yang dituangkan dalam SE 65 ya, itu adalah formula terkait dengan standar. Artinya itu tidak saklek harus kalian ikuti dalam kasus di lapangan. Ada banyak variasi yang harus kita sesuaikan. Nanti akan saya kasih contoh di soal kedua kita. Ada hal prinsipil yang harus kita perhatikan di sana. Cuman di sini karena kita ingin mencari tahu berapakah omset yang brutonya, yang kasarnya, maka metode ini masih bisa digunakan Andi ya. Meskipun memang ada beberapa hal yang perlu kita klarifikasi, terutama apakah jumlah ini betul, karena di dalam jumlah ini ada komponen tadi, kerugian penjualan asetnya, penurunan asetnya gitu ya dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun juga karena ini sifatnya bruto, tentu kita belum perlu untuk istilahnya menganalisis lebih dalam. Ketika nanti kita masuk ke lapangan, kita bisa tanya ke WP, kita baru bisa klarifikasi bahwa oh ternyata seperti ini. Bahkan bisa saja kita nanti bilang bahwa oh ini harirmu ini saya susutkan kok satu hari ini saya kasih umur manfaatnya 8 tahun misalnya. Terus kita bagi 8, kita sesuaikan itu nggak ada masalah. Intinya kita mau cari tahu dulu sebenarnya karena dia tadi di soal di awal dia dikatakan tidak ada catatan sama sekali, pembukuan apalagi, maka kita menghitung dengan cara yang bruto seperti ini, penghitungan kasar seperti ini. Gitu ya, Andi ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama. Yang lainnya silakan.
Oke, kalau tidak ada, makasih ya Nia ya atas sharingnya ya. Besok Pak, lagi jangan makasih juga. terlambat ya, nanti kamu presentasi lagi loh. Iya Pak, enggak lagi. Oke, Mampun, baik, terima Pak. kasih. Adel, silakan Del. Iya Pak, izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Prian dan teman-teman semua. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas kita kemarin yang kasus nomor 2. Jadi pada kasus nomor 2, soalnya itu adalah sebagai berikut. PT BNB melakukan kegiatan usaha perdagangan eceran pakaian jadi jenis batik. Karena melakukan perdagangan eceran, maka penjualan barang dilakukan secara tunai, kecuali untuk pelanggan tertentu yang bisa melakukan pembelian secara kredit. Sedangkan untuk pembelian dari pedagang grosir boleh dilakukan dengan sistem utang usaha dengan pembayaran maksimal 1 bulan sejak tanggal transaksi. Tahun 2019 dilakukan pemeriksaan dengan pelaporan SPT 2018 sebagai ruang lingkup pemeriksaan oleh KPP Pratama Pondok Labu pada bulan Agustus 2019. Dan dari hasil pemeriksaan diperoleh data-data sebagai berikut. Jadi ini ada data-datanya, ini udah saya pindahin ke Excel. Jadi ada jumlah peredaran usaha pada SPT PPH Badan 2018. Ini ada informasinya. Sekian. Ini. Nah, terus masuk ke pertanyaannya. Untuk menghitung pajak, teknik apa yang dapat digunakan untuk menguji peredaran usaha? Nah, kalau menurut saya metode yang paling tepat itu adalah pendekatan transaksi tunai dan bank yang termasuk dalam metode tidak langsung. Kenapa? Karena data-data yang disajikan di sini itu mendukung metode tersebut. Jadi karena terdapat ini nih, ada saldo awal kas, saldo akhir kas, kemudian ada saldo pengeluaran. Jadi saya pikir pakai metode yang tidak langsung, yang tunai dan bank. Sebenarnya tadi awal saya bingung tuh Pak, kenapa, karena kan di soal itu kayak nggak ada masalah gitu SPT-nya. Jadi kayaknya seharusnya bisa pakai metode langsung, cuman karena kemarin belum diajarin, jadi bilangnya pakai metode tidak langsung. Kemudian yang 1B, itu perintahnya hitunglah peredaran usaha PT BNB untuk tahun 2018 terutang seharusnya. Nah, jadi kalau berdasarkan yang caranya itu, pertama kita itu harus menghitung jumlah semua penerimaan bank. Nah, jumlah semua penerimaan bank itu kalau di sini adalah yang ini. Nih, yang ini. Penerimaan uang melalui bank, sisi kredit rekening koran, masukin 5.600.000.000. Kemudian saldo akhir kas ditambah. Nah, saldo akhir kas di sini kita lihat ada di sini nih, yang ini. Maka kita masukkan ke sini. Terus kemudian ada PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain. Nah, ini di sini kan ada kredit pajak PPh pasal 22 bendaharawan 8.500.000. Nah, kita masukin ke sini. Kemudian ada pengeluaran tunai. Nah, pengeluaran tunai itu yang ini di 52. Nah, yang telah tadi kita sudah jumlahkan semua yang dari sisi pengeluaran. Lalu kemudian dikurangin sama saldo awal kas. Nah, saldo awal kas itu yang di sini nih. Nah, kita kurangin. Terus kemudian kita lihat di sini penerimaan yang bukan penghasilan. Nah, penerimaan yang bukan penghasilan itu tuh berarti kita ngelihat yang sini. Di dalam penerimaan uang melalui bank termasuk penerimaan atas tambahan utang dari pemegang saham. Nah, itu bukan penghasilan kita. Kemudian ada pelunasan utang karyawan, itu juga bukan penghasilan kita. Lalu itu ditambah terus di total jadi 505 juta. Nah, itu kemudian jadi pengurang. Terus kemudian ada penerimaan yang BOP. Penerimaan yang BOP di sini bisa dilihat itu adalah yang ini nih, dividen atas penyertaan saham PT Masker 30%. Kan kalau dividen kalau di atas 25% lebih sama dengan 25% itu bukan objek pajak. Nah, jadi kita masukkan itu 42.500.000. Kemudian ada PPN yang dipungut sendiri. Nah, itu
juga harus kita kurangkan. Ini pertama ada PPN masukan. PPN masukan itu yang ini nih, yang ini. Kemudian ada setoran PPN ke kas negara 450 juta. Kemudian kita total. Nah, dapatlah 1.550 juta. Kemudian untuk mencari penghasilan bruto seharusnya final dan non final. Oh, jadi kalau di metode tunai ini untuk mencari penghasilan bruto seharusnya dia itu hanya final dan non final. Kalau ya hanya final dan non final. Jadi kita totalin ini dulu semua, dapatlah nih 9.420.500.000. Terus, nah muncul nih pertanyaan kenapa yang di bawah ini penerimaan BOP before tax itu ditambah lagi. Jadi kan kalau yang dari perintah soal itu peredaran usaha PT BNB tahun 2018 yang peredaran bruto seharusnya. Sedangkan kalau yang melalui metode tunai ini tuh dia penghasilan brutonya cuma final dan non final. Sementara penghasilan bruto seharusnya kan terdiri dari final, non final, dan BOP. Makanya ditambahin lagi 50 juta. Jadi dapatlah 9.470.500.000. Kemudian yang nomor 2, apakah ada indikasi pembayaran dividen terselubung? Nah, kalau menurut saya ada indikasi dividen terselubungnya. Jadi kalau misalkan dalam kasus ini nih, pembayaran pokok pinjaman kepada Persero kan 150 juta. Yang ini, mana ya? Ini, pembayaran pokok pinjaman ke Persero 150 juta. Nah, kemudian dengan bunga pinjamannya sebesar 25 juta. Nah, kalau dalam teorinya itu harusnya kalau selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga yang berlaku di pasar harus diperlakukan sebagai dividen. Nah, ini bunga pinjaman yang dibayarkan itu mencapai 16,67%. Itu 16,67% dapat dari mana? Jadi itu dapat dari 25 juta dibagi 150 juta. Nah, itu 16,67%. Nah, ini merupakan tingkat bunga yang tidak wajar jika dibandingkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Tingkat bunga yang berlaku di pasar itu yang ini, yang 3% per bulan. Nah, sehingga terdapat indikasi pengambilan keuntungan perusahaan secara tidak langsung oleh pemegang saham dari selisih bunga. Nah, selain itu ada temuan juga kalau misalkan ini yang dividen 30% itu seharusnya kan kalau sudah 25% itu sudah tidak dipotong pajak ya, tapi kalau yang di soal ini sudah malah setelah dipotong PPh, jadi seharusnya tidak dipotong pajak. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Mohon koreksinya, Pak. Oke, Adel, makasih Del. Teman-teman dulu deh, ada yang mau tanya enggak ke Adel? Silahkan. Jangan-jangan udah sepakat nih, nanti nggak usah nanya teman-teman ya gitu ya. Enggak kok, Pak. Enggak. Silahkan. Ya, silakan Intan. Oh ya, bentar tak login dulu. Oke, terima kasih infonya. Bentar tak login dulu deh. Ya, silakan yang mau nanya, silakan loh. Enggak ada. Oke, kalau enggak ada, sekarang kita harus teliti nih, teman-teman ya. Jadi memang betul kita menggunakan pendekatan tunai dan kas, tunai dan bank ya, seperti yang tadi Adel sampaikan di depan. Kemudian di dalam formula itu kalau kalian lihat itu ada pertama ya jumlah semua penerimaan bank tuh yang Adel isi 5.600.000.000 itu ya. Nah, kemudian ada saldo akhir kas, PP yang dipotong dipungut, sama pengeluaran tunai. Gitu. Nah, permasalahannya adalah kita harus memahami bahwa ternyata apa yang dimaksud dalam formula ini adalah pengeluaran yang sifatnya tunai. Kalau kalian coba lihat di Google misalnya, kalian coba cek apa itu tunai gitu ya. Maka definisi tunai adalah dibayar menggunakan uang, baik itu uang kertas maupun uang logam.
Artinya di sini sebenarnya formula ini dibuat untuk mengcapture penerimaan dari bank, penerimaan di rekening bank sama pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai oleh si perusahaan, gitu ya. Jadi sudah bukan mainnya ke arah penjualan kredit atau cash, tetapi dibayar melalui bank atau dibayar melalui uang kertas atau uang logam. Nah, kenapa saya bilang begitu? Coba kita perhatikan soalnya. Di soal kita lihat di situ ada biaya-biaya di bawah, Del. Ada biaya pengeluaran itu di judulnya dia bilang bahwa pengeluarannya di bawah. Oh, soal ya, soal di atas, di bawah kan. Nah ini dari buku kas, bawa lagi sedikit. Terus, nah ini dari buku kas dan bank, sisi pengeluaran ditemukan data pengeluaran sebagai berikut. Jadi huruf A sampai dengan huruf P di situ itu adalah campuran antara rekening, antara pengeluaran yang dilakukan melalui pembayaran tunai dan juga melalui rekening bank, gitu ya. Nah, kalau formula tadi kita terapkan, paling atas kita masukkan penerimaan bank, kemudian di bawahnya kita tambahkan segala pengeluaran dari kas dan juga dari bank, maka seolah-olah kita sedang menambahkan dua hal yang bisa jadi itu objek yang sama, gitu ya. Misalnya gini, misalnya si Adel dia punya rekening bank. Kemudian setiap bulan dia ditransfer uang bulanan oleh orang tuanya, katakanlah misalnya 2 juta. Tentu ketika di buku tabungannya Adel akan tercatat di sisi kredit bahwa oh ada kredit masuk loh 2 juta rupiah. Kemudian Adel menggunakan uang itu untuk mengisi pulsa, untuk membeli, untuk mengisi GoPay, untuk membeli di Tokopedia dan sebagainya. Tentu dari sisi bank akan mencatat dia di sisi debit. Nah, adilkah ketika di formula itu dia bilang jumlah penerimaan bank ditambah dengan pengeluaran tunai adalah peredaran bruto? Apakah itu fair? Apakah fair jika saya bilang, Del, berarti peredaran brutomu itu 4 juta loh, Del. 2 juta dari sisi kredit karena kamu ditransfer oleh orang tuamu, dan 2 juta dari sisi debit karena kamu membelanjakannya. Apakah fair? Tentu tidak. Makanya kenapa dalam soal itu kita harus hati-hati sekali. Kapan kita menggunakan pengeluaran tunai ini? Kapan? Ketika kita tidak tahu berapa jumlah penerimaan tunainya. Masalahnya adalah ternyata di soal itu kita tahu bahwa ada loh penerimaan kas. Coba lihat di bawah. Ya, penerimaan buku, tadi yang tadi sudah, Del. Tadi, atas sedikit. Oke, penerimaan kas melalui buku kas, ya, sebesar 4750. Nah, akun ini ternyata diperkuat dengan deskripsi di atas, di soal dia bilang bahwa semua penjualan ini, penjualan eceran, yang penerimaannya tentu melalui kas, gitu ya. Jadi ternyata kita tercapture nih penerimaan melalui kasnya tercapture oleh soal ini. Gitu. Kita coba cari tahu, apakah mungkin sebuah perusahaan masih saja dia memegang bentuknya cash dengan nilai 4 miliar sekian. Itu uangnya sebanyak apa gitu ya? Apakah mungkin? Ternyata di lapangan itu mungkin. Banyak perusahaan yang dia lebih memilih untuk menyimpan uangnya dalam bentuk cash. Kenapa? Ada yang tahu? Mungkin karena takut dipotong biaya admin kali, Pak. Oke, tapi untuk yang omset sebesar itu mungkin alasannya agak kurang, Del. Cuman waspada bahwa DJP itu kita punya mekanisme pembukaan rahasia bank.
Jadi untuk rekening-rekening di atas 1 miliar itu semuanya bisa tercapture oleh DJP. Nah, perusahaan masih mau menyimpan uang cash-nya karena dia ingin menghindari pajak. Nah, makanya kenapa pendekatan pengeluaran tadi kita pakai dalam hal si WP tidak mau ngaku nih. Aku nggak mau ngaku kalau aku punya duit cash sebesar 4,7 miliar gitu kan. Tetapi ternyata di soal ini dikasih tahu bahwa ternyata ada loh penerimaan kas itu sebesar 4,75 miliar. Sehingga teman-teman, dalam penghitungan saya, pengeluaran tunai ini tidak saya ambil dari total pengeluaran yang ada di soal, yang 5929, tetapi saya ambil dari penerimaan kas. Gitu ya. Jadi saya masukkan yang 4750. Karena itu lebih reasonable. Nah, tetapi nanti ketika kalian sudah benar-benar di lapangan, tentu kalian punya kewenangan untuk memeriksa pengeluaran tadi dari 59 tadi, kalian bisa periksa lebih jauh. Tetapi dalam konteks soal ini, karena kita nggak ada informasi apapun terkait hal itu, bahkan kita nggak bisa memilah-memilih mana yang dikeluarkan melalui tunai maupun yang dikeluarkan melalui bank, maka kita drop semua. Kita drop semua, tidak kita pakai. Kita pakai beberapa poin saja nanti terkait dengan PPN. Seperti yang tadi yang Adel jelaskan untuk nyari PPN dipungut sendiri itu menggunakan setoran PPN ya, itu bisa kita pakai. Tetapi jumlah totalnya yang 5929 tentu harus kita pertimbangkan lagi. Jangan sampai kita memasukkan itu ke dalam penghasilan karena nanti akan fail kayak tadi contoh kita ngitung penghasilannya Adel tadi. Jadinya total 4 juta sebulan gitu ya. Gitu. Nanti saya masukkan 4750. Nah, konsekuensinya adalah saya harus memodifikasi formula nih. Pertama ya tentu namanya saya ganti bukan pengeluaran tunai tapi penerimaan kas tunai gitu ya. Dan juga terkait dengan saldo akhir dan saldo awal. Kalau di tempat Adel dan mungkin sebagian teman-teman mungkin kalian masih menggunakan cash yang benar-benar cash. Tetapi kalau saya masukkan juga saldo akhir kas dan bank. Sehingga dalam nominal itu akan ada saldo kas dan saldo bank, gitu ya, baik itu yang awal maupun yang akhir. Itu. Clear ya teman-teman? Nah, kemudian terkait dengan yang bukan penghasilan, tentu setuju dengan Adel dan mungkin kalian juga banyak yang betul bahwa yang bukan penghasilan adalah yang penerimaan atas tambahan hutang dan juga atas pelunasan hutang karyawan, totalnya 505 juta, gitu ya. Nah, kemudian kita harus juga memasukkan terkait dengan penghasilan, penerimaan yang bukan objek ya, yang bukan objek pajak, gitu ya. Nah, ini kalau saya agak berbeda dengan Adel. Kenapa? Karena ketika kita mengeluarkan penerimaan yang bukan objek, maka satu-satunya informasi di soal tersebut yang mengatakan hal terkait dengan bukan objek adalah dividen. Dan itu adalah net of tax, 30%. Artinya saya justru malah menjadikan dividen itu saya kembalikan ke brutonya. Saya kembalikan ke penghasilan DPP-nya. Kemudian saya kurangkan di sini. Kenapa? Karena saya merasa bahwa dividen ini seharusnya memang dia dicatat oleh yang bersangkutan gitu ya, dengan utuh gitu ya, dengan utuh. Artinya memang jumlah dividen yang dia catat memang segitu. Jadi kita harus keluarkan semuanya, baik itu maksudnya semuanya itu secara bruto ya, bukan hanya netonya saja. Meskipun yang diterima realnya adalah neto, tetapi karena kita sedang mencari penghasilan bruto, ya di akhir nanti kita akan nyari penghasilan bruto yang sebenarnya semua itu pasti serba bruto, nggak ada yang neto, maka kita kembalikan dulu ke brutonya, gitu ya. Nah, kemudian kita kurangi PPN dipungut sendiri juga sama seperti Adel ya, 1,155, sehingga ada jumlah yang saya dapatkan untuk penghasilan bruto, final non-final. Jadi dalam perkara seperti ini, dalam
tugas kalian, maupun nanti ujian kalian, maupun hal-hal terkait hal hitung-hitungan seperti ini, saya tidak akan menilai nilai akhirnya. Apakah itu 94, apakah itu 95, apakah itu 93, tapi saya akan nilai kalian bagaimana pola pikir kalian. Apakah kalian tahu bahwa prinsipnya adalah untuk mencari uang itu, untuk mencari omset itu adalah saldo awal ditambah saldo akhir ditambah penerimaan dikurangi saldo awal. Apakah kalian paham itu? Kemudian apakah kalian paham bahwa yang namanya bukan objek itu ini? Apakah kalian paham yang namanya PPH bukan penghasilan itu ini dan sebagainya? Sehingga akan jadi PR buat saya sebenarnya, karena kalau saya koreksi angka akhirnya sebenarnya gampang buat saya. Nggak saya cocokkan, nggak benar saya coret, nggak benar saya coret. Tapi kan yang namanya pemeriksa pajak itu kan professional judgment. Ya, saya dan Adel dua-duanya memeriksa WP yang sama, tahun pajak yang sama, bisa saja hasilnya berbeda. Nah, tetapi itulah kenapa di dalam proses pemeriksaan kita ada yang namanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi temuan kita bahas dengan WP. Nanti WP akan memberikan masukan atau kita ada tim, kemarin kita sempat juga lihat bahwa di dalam pemeriksaan lapangan ada yang namanya tim QA, Quality Assurance. Kita bisa cek apakah memang benar prinsip-prinsip yang kita gunakan. Jadi secara nominal sebenarnya nggak ada masalah. Mau kamu tambahin lagi before tax-nya atau after tax-nya, yang jelas ketika ketemu angka, prinsipnya adalah, oh segini nih angkanya. Dan itu nggak ada masalah, yang penting logika penyusunannya sudah paham. Gitu ya. Jadi memang di soal ini yang paling tricky adalah apakah kita menggunakan biaya pengeluaran ataukah kita cukup menggunakan penerimaan tunainya. Karena mungkin kalian juga beranggapan bahwa yang dimaksud tunai di sini adalah tunai pembayaran cash, bukan kredit, maka kalian mungkin masuk ke arah situ. Langsung kalian masukkan semuanya. Tapi di sini kalian belajar bahwa kita harus hati-hati dalam menyikapi sebuah soal. Gitu ya. Saya tidak akan menilai ini maksimum untuk kalian kontribusi kepada nilai kalian di akhir. Enggak, ini hanya sebagai kalian memotivasi kalian, membuat kalian belajar bahwa ada loh case-case yang mungkin cukup tricky gitu ya. Oke, terkait dengan dividen terselubung kalian sudah mengerti ya bahwa memang kalau ada hutang piutang, kemudian ada pembayaran bunga, itu harus dinilai kewajarannya. Kalau tidak wajar bisa saja adalah dividen terselubung. Itu aja sih. Jadi memang sudah seperti itu. Jadi yang jelas logika yang saya pakai seperti itu. Karena ketika kita pakai logika pengeluaran, itu akan mudah sekali dibantah oleh wajib pajak. Maka saya menggunakan pendekatan penerimaan kas. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, silakan. Oke, Del bisa di-close, Del, share screen-nya. Makasih sekali ya, Del ya. Besok jangan telat lagi ya, Del. Iya, Pak. Kasih ya, Pak. Ya. Silakan yang lain. Mau bertanya atau mau komentar, silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh. Jadi, jangan tanya KTTA ya. iya, Pak. Enggak. Jadi, Pak, itu yang nomor 2 tadi sebenarnya bisa nggak sih, Pak, pakai metode langsung, Pak? Metode apa? Secara spesifik apa contohnya? Kan yang pemeriksaan pajak itu kan ada metode langsung dan metode tidak langsung tuh, Pak. Nah, kalau yang waktu saya baca-baca itu yang dibagi-bagi metodenya, ada metode yang tadi yang tunai, terus habis itu ada metode yang penambahan kekayaan bersih, itu kan di metode Kan tidak nggak langsung. Ya. Nah, kalau misalkan metode langsung, Pak? Kita udah belajar belum itu? Belum. Belum kan? Nanti akan ada masanya sih. Cuman memang kalau metode langsung itu lebih ke arah kita menggunakan data yang ada di apa namanya di apa yang dilakukan wajib pajak. Jadi sebenarnya metode langsung itu lebih ke arah ya kita benar-benar menggunakan resource yang langsung kelihatan gitu. Kalau ini kan sebenarnya perkiraan kita ya, Del ya. Jadi cuma penghitungan bruto yang nanti bisa kita declare dengan WP, kita bisa diskusikan. Cuma nanti kita akan belajar lagi terkait dengan metode langsung ya. Cuman yang saat ini kita fokus ke metode tidak langsung dulu aja. Kalau memang ternyata katakanlah nih WP sudah melaporkan semuanya gitu, sudah clear, nggak ada lagi yang bisa kita lakukan, sebenarnya kita bisa aja coba untuk ngecek kembali dengan metode langsung. Misalnya
kita cross check langsung ke tempat usahanya dia misalnya. Tapi meskipun begitu, itu juga sebenarnya masuk ke tidak langsung karena kita melakukan sesuatu yang namanya inspeksi, gitu ya. Jadi sebenarnya metode langsung ini agak sedikit lebih sempit daripada metode tidak langsung. Tapi nanti kita akan belajar di kedepannya ya, seperti apa sebenarnya makhluk tidak, metode langsung itu. Itu sih, Dev. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lain silakan. Tadi pagi kuliah apa kalian? ALK Pak. ALK, Pak. ALK itu apa? Oh, pantes jam kedua gini udah teler semua ya. Ya udah nggak apa-apa. Kalian dengerin aja deh. Oke, teman-teman, sekarang kita akan lanjut dengan materi yang merupakan lanjutan dari materi yang lalu ya. Sebentar, saya buka dulu materinya. Sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Oke. Baik. Di sini kita akan belajar kelanjutan mengenai metode teknik prosedur pemeriksaan. Kalau saya minimize gini, sebenarnya kalian bisa lihat nggak sih? Nggak bisa ya? Atau ke pause ya? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Oke. Baik, di sini ada teknik pemeriksaan. Jadi, soalnya screen saya kecil sekali nih. Oke. Baik, jadi sesuai dengan Per 04 ya 2012 itu ada teknik pemeriksaan. Nah, dia didefinisikan sebagai cara pengumpulan bukti, ya, kemudian cara pengujian dan juga pembuktian, gitu ya, yang dikembangkan oleh pemeriksa pajak untuk meyakini kebenaran yang diperiksanya. Ya, jadi ini adalah tekniknya, cara-caranya, gitu ya. Nah, kalau prosedurnya itu adalah untuk serangkaian langkah untuk untuk menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan ya, ketika melakukan teknik pemeriksaan ini. Jadi ada satu teknik, kemudian langkah-langkahnya apa, prosedurnya apa, gitu ya. Nah, jadi di sini ada banyak sekali teknik-teknik pemeriksaan ya. Kalian bisa lihat di sini ada huruf A sampai dengan huruf Q, gitu ya, sampai dengan huruf Q. Jadi begitu banyak. Nah, pertemuan kali ini kita akan bahas satu-satu, tetapi pembahasannya singkat saja, tidak perlu terlalu lama, gitu ya. Ada pemanfaatan informasi internal eksternal, ya, pengujian keabsahan dokumen, kemudian evaluasi, dan sebagainya. Nah, tentu ketika kita ingin melakukan pemeriksaan, tentu kita bisa mendapatkan informasi, baik itu dari internal maupun dari eksternal, gitu ya. Jadi kalau tadi kita bicara teknik, tentu kita dapat melakukan pemeriksaan itu terhadap pos-pos SPT misalnya, maka dia masuk dalam informasi internal, gitu ya.
Di SPT itu banyak sekali data yang bisa kita periksa, gitu ya, termasuk pos-pos turunannya, ya, di lampiran-lampirannya misalnya. Nah, itu bisa kita pakai sebagai data internal. Kemudian tentu kita harus sadar bahwa teknik-teknik tadi itu yang A sampai Q tadi, itu tidak harus digunakan hanya satu, tapi bisa menggunakan banyak teknik, ya. Terserah kalian mau pakai berapa teknik, yang penting dia harus relevan dan bisa menemukan bukti yang cukup, gitu ya. Nah, di sini untuk sumber internal tentu selain SPT ada beberapa hal. Pertama terkait dengan alat keterangan. Jadi kalian sebagai pegawai pajak gitu ya, seandainya kalian misal sedang sepedaan gitu ya, sedang melaksanakan hobi kalian atau sedang jalan-jalan, terus kalian menemukan ada perusahaan atau ada usaha yang rame gitu ya, yang antrinya panjang misalnya. Nah, itu kalian bisa tuangkan dalam namanya ALPET, alat keterangan. Nah, nanti itu bisa jadi data untuk mensupport pemeriksaan. Kemudian tentu ada profil wajib pajak, ya. Kemudian hasil pemeriksaan sebelumnya, putusan keberatan, putusan banding, hasil analisis IDLP. Jadi IDLP ini memang kaitannya dengan pidana, ya. Jadi ketika nanti ada IDLP, maka itu bisa dilanjutkan ke pemeriksaan bukti permulaan maupun penyidikan. Nah, ini bisa didapat oleh pemeriksa untuk menggali kembali temuannya. Contoh kayak putusan banding misalnya. Jadi bisa saja ketika kita mendapatkan putusan banding yang memenangkan DJP, kemudian kasus itu bisa kita jadikan pelajaran bahwa untuk case seperti ini, untuk untuk persengketaan pajak dengan model seperti ini sebenarnya menurut hakim itu kita yang lebih benar. Makanya ketika kita menggunakan teknik ini, kita bisa menggunakan itu sebagai dasar kita melakukan koreksi untuk temuan pemeriksaan, gitu ya. Seperti itu misalnya. Nah, untuk data eksternal tentu kalian sudah sangat paham ya. Kalian sebagai anak-anak muda yang tiada hari tanpa internet, ya tentu sangat mudah menemukan data-data informasi dari eksternal berupa data internet dan sebagainya. Nah, contoh paling mudah tentu kita bisa lihat di TikTok, ya, YouTube, Facebook, Instagram, bahwa ada orang-orang yang secara masif dia memamerkan kekayaannya. Nah, itu bisa jadi alat bagi kita untuk melakukan penggalian. Nah, bicara masalah memamerkan ini, kemarin sempat ada itu ya, sempat ada sempat ada clash antara satu orang dengan orang yang lain terkait dengan Atta Halilintar, pernikahannya, di komen bahwa itu tidak baik karena menimbulkan kecemburuan misalnya. Tapi di luar itu ya saya nggak mau bahas itu, cuman di luar itu saya pengen tanya ke kalian, tahu nggak sih perbedaan tujuan pamernya cowok dan cewek itu apa? Dan mereka biasanya ngapain? Ada yang tahu nggak? Kalau cewek pamer itu sebenarnya tujuannya apa dan caranya gimana? Kalau cowok itu sebenarnya dia tujuannya apa dan caranya gimana? Ada yang tahu nggak? Kalian perhatiin aja, kan kalian penggemar internet kan, penggemar media sosial. Pasti kalian bisa mengidentifikasi apa sih perbedaannya. Basic sekali. Ada yang tahu? Oke. Jadi kalau kalian perhatikan, ketika cewek itu memamerkan barang-barang mahalnya, ya, dia ingin memberitahu ke semua orang bahwa dia punya barang itu. Dia punya tas yang bagus, yang mahal. Dia punya iPhone generasi terbaru. Dia punya baju keluaran desainer terkenal dan sebagainya. Ya.
Jadi dia hanya pengen orang lain itu tahu bahwa dia punya barang itu gitu. Ya entah barang itu hasil nyewa atau minjem itu urusan lain, tapi ketika dia memakai barang itu dia ingin diketahui bahwa oh dia punya itu. Itu ya. Nah, kalau buat laki-laki pamer itu tujuannya adalah untuk bilang bahwa ini semua adalah hasil dari kerja keras saya loh. Ini semua karena saya berusaha loh. Saya dulu orang susah, saya berusaha, sekarang saya punya ini loh. Nah, cowok itu biasanya dia memamerkan capaian-capaiannya dia. Saya berhasil S2 di luar negeri, saya berhasil S3 di luar negeri, saya berhasil. Jadi dia berusaha untuk memamerkan capaian-capaiannya dia. Gitu ya. Nah, itu adalah laki-laki. Kalau perempuan hanya sekedar, aku punya ini loh, aku punya cowok ganteng loh. Gitu. Itu ya. Jadi itu contoh dalam hal pamer memamerkan. Ini cuma intermezzo aja teman-teman ya, jangan dianggap serius. Tetapi saya dapat ilmu ini justru ketika ada orang membahas terkait pertikaian si tadi ya, Ade Armando sama Atta Halilintar. Itu ya, intermezzo saja. Kita lanjutkan. Ada yang mau komen? Nggak ada. Oke, udah capek ya analisis laporan keuangan ya. Oke, jadi di sini tentu ada juga yang namanya instansi atau lembaga lain. Ya jelas ya, eksternal DJP tentu melibatkan instansi lain. Contohnya apa Pak? Contohnya kepemilikan perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu mau jadi perusahaan kan dia harus daftar ke namanya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Dirjen AHU di Kementerian Hukum dan HAM. Nah makanya kita bisa dapat tuh data dari sana. Apa betul perusahaan ABC ini dimiliki oleh Nia misalnya, apa betul perusahaan XYZ dimiliki oleh Adel misalnya. Nah itu bisa kita cek di data AHU. Kemudian ada juga data hasil EOI, Exchange of Information. Jadi ini adalah sebuah perjanjian negara-negara di seluruh dunia bahwa kita bisa mendapatkan data terkait dengan transaksi antar negara. Misal kita mau nyari tahu omsetnya perusahaannya si Karunia nih, tadi PT ABC. Ternyata dia ekspor ke Belanda, ke Perancis, ke Denmark, mana lagi? Mana lagi Del? Nia, mana lagi Nia? Korea ya Nia ya? Iya, Pak. Nah itu kita bisa cari tahu tuh, oh ternyata ada loh uang ditransfer dari Korea ke Indonesia atas nama Karunia atau atas nama PT ABC. Nah itu bisa kita dapatkan. Makanya kenapa data eksternal juga penting bagi kita. Nah prosedurnya gimana? Ya tentu kita kumpulkan ya, kemudian kita identifikasi, kemudian kita olah ya, sehingga ini nanti akan menjadi temuan kita. Kemudian kita melakukan uji keabsahan dokumen. Ya, jadi ini dilakukan untuk meyakini bahwa dokumen yang akan kita gunakan dalam pemeriksaan adalah dokumen yang sah. Bagaimana prosedurnya? Tentu kita harus meneliti apakah tanda tangannya asli atau tidak, nah, tanda tangan itu orangnya sendiri atau tidak, kemudian dicap atau tidak, kemudian tanggalnya apakah memang tanggalnya sudah benar. Kadang-kadang kita bisa lihat tuh ada dokumen yang tanggalnya bahkan belum sampai. Kita cek hari ini tanggalnya tanggal 26 April, kan belum sampai ke sana kita. Sekarang baru tanggal 24. Gitu ya. Kemudian kita juga minta surat pernyataan dari wajib pajak. Ini adalah sebagai jurus terakhir. Apabila memang dokumen-dokumen yang kita dapatkan itu tidak bisa kita identifikasi keabsahannya, maka kita bisa minta surat pernyataan. Jadi nanti ketika ada satu atau dua hal yang membuat kita ragu atau kita diklaim oleh orang lain bahwa itu bukan barang dia atau itu adalah barang dia, maka kita bisa menggunakan surat pernyataan dari wajib pajak. Itu ya. Nah, kemudian kita melakukan evaluasi. Jadi evaluasi ini apa ya? Evaluasi ini adalah proses kita menilai dokumen atau kegiatan atau sistem atau hal-hal lain ya. Kemudian tujuannya adalah untuk melihat apakah yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang efektif
gitu ya, yang efektif. Nah, evaluasi ini ada dua. Ada evaluasi sebelum pemeriksaan, ada evaluasi sesudah pemeriksaan, ya, pre-test dan post-test. Nah, evaluasi yang dilakukan sebelum pemeriksaan itu gunanya adalah untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak, ya, dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian juga bisa untuk mengukur apakah rencana pemeriksaan kita atau audit kita itu sudah efektif, gitu ya. Sementara untuk evaluasi yang dilakukan setelah proses pemeriksaan itu untuk mengetahui kualitas pemeriksaan yang kita lakukan jika dibandingkan dengan prosedur formal atau standar, gitu ya. Jadi pentingnya pre-test dan post-test. Nah, bagaimana prosedurnya? Tentu ketika kita akan memeriksa, kita harus memahami dulu gambaran umum dan kegiatan usaha wajib pajak, gitu ya. Kemudian apakah ada akte-aktenya, kemudian seperti apa bagian organisasi, kepemilikan, bagaimana proses produksinya, supplier utamanya siapa, konsumennya siapa, dan sebagainya. Sebenarnya ini prosedur standar ketika kalian nanti jadi pegawai pajak, kemudian kalian harus mengawasi atau kalian harus melakukan penggalian potensi, maka prosedur yang paling utama adalah kalian mengenali dulu barangnya, mengenali dulu makhluknya itu hewan apa. Gitu ya. Kalau kalian menangani perusahaan sawit, tentu beda cara menanganinya dari perusahaan penjual susu misalnya. Atau perusahaan yang bergerak di bidang jasa, nggak bisa kalian bandingkan dengan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur atau konstruksi misalnya. Jadi harus kita pelajari dulu semuanya. Setelah itu baru kita pelajari itu SPT-nya, kemudian internal control ya, pengendalian internalnya wajib pajak seperti apa, kemudian kewajiban-kewajiban pajaknya, PKP-nya, KLU-nya, dan sebagainya. Kemudian kita bikin checklist, prosedur tata cara pemeriksaan. Kemudian kita juga bisa mempelajari hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya. Jadi misal WP itu pernah diperiksa, kita bisa cek tuh, kita bisa periksa pemeriksaan tahun sebelumnya. Ya. Dan sebagainya. Kalian bisa baca sendiri prosedurnya ya, bagaimana untuk melakukan teknik evaluasi ini. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan analisis untuk angka-angka ya. Jadi analisis ini sebenarnya kita menelaah atau mengurai angka beserta nanti hubungannya, kewajarannya gitu ya. Misal kalau kita lihat ada akun beban penyusutan mesin misalnya. Nah, kalian harus cek tuh apakah memang angka di situ itu cocok dengan yang seharusnya. Bagaimana caranya? Kita cari nilai aktiva mesinnya. Karena tadi kita lihat akun penyusutan mesin, kita cari nilai mesinnya. Kemudian kita kalkulasi apakah betul nilai penyusutannya sebesar sekian, gitu ya. Contoh yang lain, misal hubungan antara biaya pemasaran dengan dengan jumlah penjualannya. Jadi dia ternyata biaya pemasarannya tinggi sekali, tetapi penjualannya kecil. Sepertinya bisa terjadi, tetapi tidak wajar gitu ya. Pasti ada kondisi lain yang menyebabkan itu terjadi. Kemudian ada juga terkait dengan biaya pengangkutan, misalnya dia toko mebel ya, dia jual lemari, jual tempat tidur, jual meja, kursi gitu ya. Tentu dia punya biaya pengangkutan untuk mengantarkan barang ke rumah wajib pajak, rumah pelanggannya. Tentu ketika dia mengklaim biaya pengangkutan itu besar, maka harusnya biaya penjualannya lebih besar. Gitu ya. Nah, ini adalah terkait dengan analisis angka-angka. Bagaimana prosedurnya? Ya? Kalian bisa melakukan pengecekan, penghitungan matematis biasa ini sebenarnya ya, menghitung apakah memang nilainya itu benar atau tidak, kita analisis. Tentu nilai itu dari angka-angka neraca, laba rugi maupun arus kas dan sebagainya. Ya.
Nah, kemudian kalian bisa membandingkan analisis laporan keuangan WP tahun pajak yang diperiksa yang sebelum-sebelumnya. Kalian bisa cek. Kemudian kalian juga bisa melakukan analisis rasio. Ya, misalnya angka penjualan sekian, kemudian angka HPP-nya sekian. Oh, kalau kalian hitung rasionya, ternyata untuk usaha seperti itu harusnya rasio penghasilan laba kotornya harusnya sekian. Ternyata dia kecil misalnya. Itu bisa kita jadikan analisis angka-angka gitu ya. Kemudian penelusuran angka-angka atau tracing. Ya. Tracing ini tentu kita ingin mencari histori atau sejarah dari munculnya angka tersebut. Apakah munculnya angka tersebut sudah benar atau tidak. Misal contohnya seperti kalau kita melihat akun laba ditahan misalnya, ya, deferred earning itu kan dia berasal dari laba bersih tahun sebelumnya, gitu ya, sebagian berasal dari laba bersih tahun sebelumnya. Nah, kita harus cek tuh sebenarnya benar nggak sih laba ditahan sebesar ini. Kita cek di laba bersih tahun lalu, ternyata nggak ada ini, tahun lalu dia rugi. Dari mana dia mendapatkan akun laba ditahan ini, gitu ya? Nah, itu harus kita telusuri. Tentunya kalau kenaikan laba ditahan, kalau dalam akuntansi, dia sisi kredit akan menaikkan sisi debit, yang mana sisi debitnya adalah harta. Kalau harta naik, berarti sebenarnya harusnya ada dong kemampuan ekonomis yang naik, karena dia bisa membeli atau menambah harta. Gitu ya. Jadi itu terkait dengan penelusuran angka-angka. Jadi prosedurnya ya kalian tinggal identifikasi saja semua transaksi yang berkaitan dengan pos yang sedang diperiksa, ya. Kemudian kalian identifikasi sesuai dengan setelah tadi identifikasi, kalian kemudian klasifikasikan sesuai dengan jenis transaksinya, apakah itu transaksi penjualan atau transaksi pembelian dan lain sebagainya, ya. Kemudian tentu saja kalian juga harus cek dokumen-dokumen pendukungnya. Jangan sampai penelusuran kita tidak didukung oleh bukti, karena nanti akan menyulitkan kita pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kemudian penelusuran bukti, ya. Jadi bukti ini fungsinya adalah untuk mendukung sebuah transaksi yang dicatat. Ini misal kalian ditunjuk sebagai bendahara kelas misalnya. Tentu ketika kalian mengeluarkan uang kelas harus ada buktinya, misal kayak fotokopi, misalnya kalau sampai sekarang kayaknya udah jarang ya, kalian tinggal pencet forward atau pencet share, itu sudah bisa mendapatkan semua. Kalau dulu zaman saya, ketika mendapatkan kisi-kisi misalnya, atau contoh soal misalnya, harus lari ke fotokopian, di fotokopi ya. Dalam perjalanan tanya apa itu, kisi-kisi apa itu, kisi-kisiannya nambah, yang nitip fotokopi jadi tadinya cuma 20 orang jadi 50 orang, gitu ya. Nah, itu sering terjadi zaman dulu, sekarang tinggal pencet share. Nah, tadi fotokopi tadi harus ada buktinya sebagai pertanggungjawaban kita, baik itu nanti untuk pertanggungjawaban pengelolaan kas maupun untuk nanti ketika ada pemeriksaan, gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan teknik ini, tentu kita harus yakin bahwa transaksi yang ada dalam perusahaan itu adalah transaksi yang memang didukung oleh bukti, dan buktinya adalah bukti yang kompeten, gitu ya. Kompeten tentu kita menggunakan teknik untuk menguji keabsahan tadi yang kita pelajari di depan ya. Kita uji apakah memang bukti-buktinya itu sah atau tidak. Makanya dalam prosedur ini dia ada prosedur untuk meneliti validitas dan relevansinya. Oke. Kemudian kita menguji keterkaitan, ya. Jadi menguji keterkaitan ini akan memberikan keyakinan bagi kita bahwa transaksi itu memang benar-benar terjadi, gitu ya, karena ada kaitan dengan akun lain yang juga ada pada saat itu. Ya, misalnya kalau kita mau ngetes nih, misalnya ada selisih antara
penghasilan bruto ya dengan katakanlah penyerahan PPN misalnya. Penyerahan PPN misalnya. Nah, tentu kita harus cari tuh kaitannya gitu ya. Apakah iya peredaran usaha ini kemudian semuanya sudah mengcover penyerahan BKP JKP gitu ya yang ada di SPT Masa PPN. Kalau ternyata belum, berarti ada problem nih. Harusnya minimal jumlahnya sama. Kalau kurang itu masalah, tapi kalau kalau kurang juga belum tentu masalah, karena ada penyerahan yang bukan merupakan penjualan ya, dia hanya sebagai sumbangan atau sebagai pemberian cuma-cuma. Tetapi kalau ada kita lebih lanjut, ternyata memang ada selisih dan itu harus kita klarifikasi, itu harus kita cari buktinya gitu ya. Sehingga baik itu penyerahan penghasilan bruto maupun penyerahan tentu harus kita cari kira-kira terkait atau tidak. Kalau terkait kemudian apa yang membuat mereka terdapat ada selisih jumlah, gitu ya, itu harus kita uji lagi. Tentu prosedurnya juga mudah ya, tinggal dapatkan saja buku-buku laporan keuangannya. Di dalamnya tentu ada persediaan, ya, kemudian kas, piutang, utang, dan sebagainya. Nah, untuk menguji biasanya ada keterkaitan antara penghasilan bruto yang didapat dari penjualan berupa tunai, berupa penjualan cash, itu hubungannya dengan penerimaan kas bank dan juga uang muka penjualan. Tetapi untuk yang bruto yang accrual, yang ada penjualan kredit, maka dia biasanya juga ada kaitannya dengan piutang usaha. Kalau pembelian, tentu kaitannya dengan utang usaha. Sementara untuk barang, ya tentu kaitannya dengan persediaan. Gitu ya. Jadi ini adalah pos-pos yang umumnya saling terkait. Ya tentu ada lagi pos-pos lain. Misalnya seperti kaitannya katakanlah biaya pemasaran atau biaya jasa pengiriman itu dengan berapa jumlah peredarannya misalnya, gitu ya. Jadi banyak sebenarnya keterkaitan, cuman yang paling umum seperti ini: penghasilan bruto, pembelian, kas, utang piutang, dan juga persediaan. Nah, untuk menguji keterkaitan, setidaknya ada 4 pengujian. Ya. Ini sama dengan tadi ya, ada arus barang, arus uang, kemudian nanti ada arus piutang dan arus utang. Gitu ya. Nah, untuk arus barang tentu paling sederhananya untuk menguji apakah barang yang sudah keluar itu adalah jumlah barang yang sesuai. Caranya adalah dengan membuat penghitungan bahwa saldo awal persediaan itu ditambah pembelian dikurangi dengan saldo akhir, ketemu persediaan yang keluar. Maka ketika dia dikalikan dengan harga, seharusnya ketemulah HPP, ya, ketemulah harga pokok pembelian. Jadi kalau dia HPP-nya lebih besar, maka ada indikasi bahwa dia mengklaim HPP fiktif, ya, tidak ada HPP itu tapi dia klaim. Tujuannya untuk mengurangi laba kotor. Kemudian ada pengujian arus uang. Ya, sebelum ke sana, seandainya kalian mendapatkan nilai persediaan yang keluar tadi, tentu tidak serta-merta kalian harus pukul rata, gitu ya. Harus semuanya dikalikan harga, kemudian dimasukkan koreksi dalam HPP. Tetapi kita juga harus memastikan bahwa di dalam barang yang keluar itu tidak ada hal-hal lain, misalnya kayak keluar karena dipakai sendiri, misalnya, atau dibuang karena rusak, misalnya, atau dikeluarkan karena itu merupakan barang berupa sampel, kemudian dikeluarkan karena itu adalah
program promo pemberian gratis atau cuma-cuma ke pelanggan misalnya. Jadi harus kita uji lagi, harus kita pastikan bahwa faktor-faktor tadi tidak ada. Itu ya. Nah, kemudian kita ada pengujian arus uang misalnya. Arus uang ini untuk menguji apakah memang penerimaan yang kita terima itu sesuai. Jadi klaim peredaran bruto atau klaim penjualan itu bisa kita uji. Caranya sama dengan tadi pendekatan tunai dan bank yang tadi kita bahas di awal, bahwa saldo akhir, kas atau bank, ditambah pengeluaran kas atau bank, kemudian dikurangi saldo awal, kemudian ada penyesuaian, ya kalau ada uang-uang yang masuk keluar tapi itu tidak ada kaitannya dengan usaha misalnya, itu bisa kita keluarkan. Misal apa? Misal kayak kita ngasih pinjaman atau kita diberikan pinjaman kan juga termasuk dalam saldo kas ya, maka kita keluarkan. Ketemulah penerimaan kas atau bank untuk khusus dalam hal ini adalah penjualan atau penghasilan bruto, gitu ya. Kemudian kita masuk ke pengujian piutang. Nah, tentu pengujian piutang ini kaitannya dengan penjualan yang kredit, gitu ya. Penjualan kredit. Nah, tentu ketika kita menggunakan pengujian ini, kita ingin juga mengetes atau menguji benar tidaknya penghasilan bruto, tapi dalam hal ini terkait dengan accrual ya, tentang accrual. Nah, hampir sama seperti tadi, tapi kita menggunakan pelunasan di sini. Pelunasan atau penerimaan melalui kas atau bank, kemudian pelunasan yang sifatnya non-kas, misalnya dilunasinya menggunakan barang, misalnya dia nggak punya duit, kemudian dia lunasin utang itu menggunakan mobilnya dia misalnya. Nah, itu kita bisa masukkan. Kemudian saldo akhir kita tambahkan, kemudian saldo awal kita kurangkan. Kita masukkan juga penyesuaian seperti tadi ya. Kalau ternyata ada penjualan yang sifatnya sebenarnya kita catat sebagai penjualan utang ya, catat sebagai piutang, tetapi sebenarnya ada niat dari kita untuk menganggap dia sebagai alat untuk mengikat. Misal kita punya pelanggan nih, agar dia tetap belanja ke kita, maka kita kasih gratis utangan misalnya, kita kasih piutang, tetapi kita sudah ikhlaskan, jadi kita catat dia sebagai piutang tak tertagih misalnya. Nah, itu bisa kita jadikan alat penyesuaian, gitu ya. Nah, tentu kita akan dapat peredaran usahanya dari arus piutang ini. Kebalikannya untuk yang arus utang, ya, ini tentu fungsinya adalah untuk melihat apakah pembeliannya itu betul. Nah, tentu ketika pembelian betul, harapannya nanti untuk menghitung HPP juga betul, karena HPP dan pembelian punya korelasi yang sangat kuat, gitu ya. Nah, di sini sebentar ada adzan. Istirahat sebentar ya, 5 menit, nanti kita lanjut lagi.
Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman. Untuk pengujian arus utang ini, ya, tentu ini terkait dengan pembelian ya. Tadi sudah kita bahas. Jadi nanti akan ngaruhnya ke HPP. Nah, kemudian kita masuk ke ekualisasi atau rekonsiliasi. Jadi di sini untuk rekonsiliasi ini adalah untuk mencocokkan dua atau lebih angka yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Ya. Apabila salah satunya itu ada perbedaan, maka harus dapat dijelaskan. Misalnya seperti penjualan dengan penyerahan tadi ya. Ya, jadi penjualan dengan penyerahan, ya, kemudian pembelian dengan perolehan BKP JKP gitu ya. Kemudian juga biasanya ada juga peredaran usaha, kemudian dikaitkan dengan penyerahan PPN, kemudian peredaran usaha dengan objek PPh pasal 22, pasal 23 gitu ya. Kemudian pembelian dengan penyerahan, perolehan, kemudian ada juga output, misal biaya gaji misalnya. Biaya gaji dalam SPT tahunan, dia harus cocok dengan penghasilan yang dia laporkan dalam SPT masa PPh 21. Ya. Jadi dalam masa 21 itu kan ada tuh pegawainya berapa, kemudian digajinya berapa, kemudian dia totalnya berapa dalam satu tahun. Nah, itu harusnya cocok tuh dengan biaya gaji, gitu ya. Kalau ternyata lebih kecil, harusnya yang di SPT tahunan, laporan keuangan harus dikoreksi. Atau kalau memang ternyata jumlahnya benar, ya berarti yang dipotong kurang ya dalam SPT masanya. Nah, itu bisa kalian bandingkan. Kemudian kalian bisa melakukan permintaan data, gitu ya. Kemudian faktur-faktur itu bisa kalian cek apakah fakturnya itu tepat faktur atau tidak, gitu ya. Karena kan kita tahu bahwa untuk pajak masukan, ya, faktur pajak itu masih dapat dikreditkan dalam jangka waktu 3 bulan, sehingga bisa saja ada faktur yang sebenarnya terbitnya bulan Desember atau November 2020 masih bisa digunakan di Januari 2021. Itu ya. Nah, ini adalah contoh ekualisasi objek PPh badan dan objek PPN dalam negeri ya. Ini intinya kita ingin menyesuaikan ya, apakah di dalam komponen peredaran usaha ini sebenarnya sudah benar atau tidak kalau dibandingkan dengan penyerahan BKP JKP ya. Tentu di dalam peredaran usaha ini ya, kalau kita lihat kita harus menambahkan, karena peredaran usaha ini kan sebenarnya pure dari penjualan ya. Padahal yang namanya penyerahan itu kan bisa macam-macam. Contohnya penyerahan untuk pemakaian sendiri, ya, pemberian cuma-cuma, kemudian penyerahan tahun sebelumnya yang baru dibikin faktur tahun ini, ya, kemudian biaya penggantian yang PM-nya sudah dikreditkan, macam-macam. Jadi ini ditambahkan dulu semua. Kemudian dikurangi dengan uang muka pelanggan awal. Misalnya sebenarnya ya dalam peredaran ini ada duitnya pelanggan yang sebenarnya itu hanya uang muka, barangnya belum diserahkan misalnya. Itu harus kita koreksi, gitu ya. Maka kemudian jika ada selisih maka harus kita jadikan temuan untuk nanti dibahas oleh wajib pajak. Nah, ini contoh untuk yang objek output ya, misalnya di dalam laba rugi ya, itu ada namanya PPh pasal 21, itu kaitannya sama gaji karyawan, misalnya beban gaji misalnya. Nah, harus kita telusuri apakah beban gaji itu kemudian apakah sudah sesuai dengan jumlah penghasilan yang dipotong dan disetor gitu ya. Nah, kalau sudah, atau kalau memang mau ngecek satu-satu, ya kita cek apakah ada dalamnya komponen penghasilan yang dipotong disetor masa berikutnya. Misal kayak bulan Desember nih,
bulan Desember itu kan sebenarnya dilaporkannya kan bulan berikutnya ya, kemudian dipotong di setornya kan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sehingga bisa jadi itu sudah tercatat di dalam biaya gaji, ya sudah dicatat dalam biaya gaji, tetapi belum masuk dalam pelaporan SPT massa, karena dilaporkannya baru SPT massa di akhir Januari, karena paling lambat kan akhir tanggal 20 ya, atau akhir Januari, sekarang akhir Januari ya. Gitu. Jadi di sini kita harus hitung kalkulasi lagi terkait dengan objek PPh output. Gitu ya. Nah, kemudian teknik yang selanjutnya adalah permintaan keterangan atau bukti. Ya, jadi kita bisa melakukan ini kepada pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan wajib pajak, gitu ya. Kemudian kita harus minta dengan tertulis, gitu ya, karena nanti itu akan bisa jadi bukti. Pihak ketiganya itu apa contohnya? Misal bank, ya, akuntan publik, notaris, ya, konsultan pajak, gitu ya. Nah, itu kita bisa melakukan permintaan keterangan. Nanti hasilnya apa? Hasilnya bisa banyak, bisa surat jawaban, kemudian BA, pemberian keterangan, bisa surat pernyataan, macam-macam ya. Kemudian ada konfirmasi. Ya. Konfirmasi ini adalah kegiatan untuk memperoleh penegasan tentang kebenaran suatu data yang dimiliki oleh pihak lain. Ya. Misalnya kita punya data terkait dengan transaksi. Jadi PT ABC dia klaim bahwa dia melakukan transaksi dengan PT XYZ misalnya. Kita konfirmasi ke PT XYZ apakah memang transaksi ini ada gitu ya. Nah, bentuk transaksinya juga kita bisa transaksi yang mencantumkan data maupun mengkosongkan. Jadi kalau memang ada datanya kita bisa konfirmasi nih apakah betul Anda melakukan penjualan sebesar sekian ya kepada PT ABC. Atau kalau kosong juga bisa terdapat data transaksi PT ABC dengan PT Anda, PT XYZ. Apakah kami boleh mengetahui berapa nilai totalnya? Kita nggak perlu menyebutkan data yang sudah kita punya, itu juga bisa. Ya. Jadi tentu kita harus tentukan dulu data apa saja yang mau kita konfirmasi, ya. Kemudian pihak-pihak mana saja yang mau kita konfirmasi juga, dan juga kita bikin suratnya. Gitu ya. Baik. Itu kita juga bisa konfirmasi melalui EOI, ya, Exchange of Information, bahwa kita ada loh transaksi dari sini ke negara ini, apakah di negara situ juga punya informasi yang sama, gitu ya, sebagai konfirmasi. Nah, kemudian inspeksi. Jadi inspeksi ini adalah kegiatan kita ninjau langsung ke lokasi, ke tempat kedudukan, ya, inspeksi ya sama kayak sidak gitu ya. Inspeksi mendadak artinya kita ditinjau langsung. Nah, teknik ini tentu digunakan untuk kita agar mendapatkan keyakinan dan informasi yang lebih lengkap atas data, baik itu data keuangan maupun data non-keuangan. Gitu ya. Nah, ini kita juga bisa dapat proses bisnisnya gimana, proses produksinya bagaimana, kita bisa tahu tuh, oh ternyata biaya pengemasan itu, ya ternyata pengemasannya itu butuh ini. Berarti biayanya harusnya butuh ini. Jadi bisa kita lihat langsung. Gitu ya. Prosedurnya ya mudah saja, kita tentukan datanya apa, kemudian tempat mana yang mau kita datangi, waktunya kapan, dan sebagainya. Kemudian ada pengujian kebenaran fisik. Ya. Ini dilakukan untuk meyakini bahwa barangnya memang ada, ya. Jumlahnya memang betul, jumlahnya segitu, kemudian kondisinya juga baik. Ya. Jadi di sini biasanya kita bisa melakukan itu melalui pendataan dulu, kira-kira mana yang mau diperiksa, yang mau ditinjau kebenaran fisiknya. Ada checklistnya ya,
kemudian lokasinya kapan. Nah, kemudian kita cek barangnya ada atau tidak, kemudian jumlahnya benar atau tidak, kemudian kita bikin berita acara untuk membuktikan bahwa kita sudah melakukan uji kebenaran fisik. Nah, kemudian kita juga melakukan uji kebenaran matematis. Ini sebenarnya gampang ya, sebenarnya ini hal yang standar. Kalian tentu sebagai mahasiswa STAN, mahasiswi STAN, sangat mahir melakukan penghitungan matematis. Di sini kita bisa cek apakah penghitungannya sudah benar atau belum, kemudian kebijakan akuntansinya gimana, penghitungannya menggunakan metode apa, kemudian cara menghitungnya sudah benar atau belum, dan lain sebagainya. Kemudian ada wawancara, ya tentu kalian sudah expert terkait dengan wawancara, sudah kalian lakukan di KTTA kalian mungkin, atau sudah kalian lakukan dalam kondisi yang lain, ya. Tentu ini dengan wawancara kita berharap kita bisa menemukan informasi yang lebih lengkap mengenai pos-pos yang diperiksa, dan juga kita juga bisa mendapatkan informasi lain. Wawancara juga tidak harus kepada wajib pajak, kita bisa lakukan pada pihak lain. Misalnya kita sedang mengamati, sedang melakukan peninjauan nih, inspeksi ya. Kemudian kita tahu, oh ternyata di depan gudang itu ada tukang kopi, warung kopi misalnya. Kita bisa saja nongkrong di situ sambil wawancara penjual kopi. Pak, Bu, ini setiap hari truk masuk berapa biji ya, berapa buah ya? Atau truk berapa kali keluar ya dalam sehari ya Pak, Bu? Itu. Atau pegawainya masuk berapa jam, kemudian istirahatnya kapan, berangkat pulangnya kapan. Jadi kita bisa dapat informasi terkait dengan kondisi perusahaan. Gitu ya. Nah, kemudian ada juga uji petik atau sampling. Ya, tentu ini kalian juga sudah mengenal bahwa uji ini digunakan apabila kita punya populasi yang terlalu banyak. Kita tidak mungkin menguji satu-satu, maka menggunakan uji sampling. Nah, ini tujuannya bukan untuk mendapatkan koreksi, tetapi kita hanya ingin memperoleh keyakinan bahwa nilai yang ada dalam pos-pos SPT atau pos-pos laporan keuangan itu betul. Misalnya seperti dia mengklaim bahwa biaya produksi itu sebagian besar habis ke biaya packaging, biaya pengemasan misalnya. Maka kita bisa uji. Coba kita ambil sampel barang, kita cek nilai barangnya dan nilai packagingnya misalnya. Nah, itu kita bisa melakukan uji petik. Ya, prosedurnya tentu kalian bisa menggunakan teknik sampling ya. Populasinya mana, kemudian cara ambil sampelnya bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian ada teknik audit berbantuan komputer, TABK. Tentu zaman sekarang perusahaan banyak yang menggunakan aplikasi akuntansi ya, baik itu aplikasi sederhana berbentuk Excel maupun aplikasi yang sudah expert yang dia beli dari pengembang aplikasi. Tentu setidaknya kalian sebagai pemeriksa harus paham bagaimana melakukan teknik audit. Minimal kita melakukan teknik audit menggunakan Excel, misalnya menggunakan VLOOKUP, menggunakan pivot table, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalian harus kuasai itu. Karena kalau kalian menguasai Excel itu sudah cukup. Ketika kalian menemukan wajib pajak yang katakanlah dia punya aplikasi akuntansi, kita bisa minta mereka untuk mendownload database-nya, bisa kita masukkan ke Excel, kita olah. Gitu. Tetapi bagi kalian yang punya skill yang lebih dari itu, misal kalian paham Microsoft Access, kalian paham database, ya, MySQL, atau Oracle, dan lain sebagainya, kalian bisa menggunakan itu. Kemudian tentu ada poin terakhir terkait teknik-teknik pemeriksaan lainnya. Ya. Jadi tentu ketika kita melakukan pemeriksaan, apalagi kita mulai dalam teknis-teknis seperti ini, tentu tergantung kondisi di lapangan. Ya. Seandainya memang diperlukan teknik-teknik yang lain, tentu kalian boleh melakukannya sepanjang teknik tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan buktinya dapat didapat dengan kompeten, dengan valid gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi nomor 17 ini ya, nomor terakhir ini tentu digunakan untuk sebagai sebagai media untuk
membebaskan pemeriksa menggunakan teknik yang diperlukan. Nah, lain-lain ya, tentu ini kaitannya dengan ketika pemeriksa itu ingin meyakini kebenaran pos-pos SPT, tentu harus bisa menggunakan satu atau lebih teknik, gitu ya. Kemudian tentu teknik yang satu bisa digunakan untuk mendukung teknik yang lain. Misal seperti teknik tadi yang inspeksi, kita bisa menghitung jumlah barang realnya, kemudian kita bisa menggunakan teknik uji arus barang misalnya. Jadi kita bisa saling melengkapi teknik-tekniknya gitu ya. Kemudian tentu kita harus menuangkan tekniknya, prosedurnya dalam kertas kerja pemeriksaan ya. Jadi kalau kalian melakukan pemeriksaan itu yang tebal bukan laporannya tapi kertas kerjanya gitu ya, karena isinya lengkap sekali setiap teknik dan juga prosedur pemeriksaan yang kalian lakukan. Nah, untuk yang teknik sampai di situ. Kalau ada yang mau bertanya silakan sebelum saya lanjut ke PBB P3. Silakan. Tidak ada? Oke. Jadi kita masuk ke pengumpulan data pemeriksaan untuk PBB P3. Jadi kalian tahu bahwa untuk PBB normal pedesaan perkotaan itu masih sudah masuk ke daerah ya. Sementara untuk yang PBB P3 perhutanan ya, kemudian perkebunan sama pertambangan itu masih masuk ke DJP. Nah, tentu pengumpulannya ini kita bisa dapat dari dokumen-dokumen PBB itu sendiri ya, misalnya SPOP, SPPT ya, kemudian bukti bayar PBB dan lain-lain gitu ya. Kemudian untuk tekniknya tentu harus tetap menggunakan teknik yang ada dalam SE 65 gitu ya. Baik itu konfirmasi ya, baik itu uji arus, nah itu bisa kita lakukan. Kemudian apabila memang jumlah PBB yang terutang harusnya lebih besar daripada jumlah pajak yang ada dalam SPOP, SPOP, maka kita bisa mengeluarkan surat ketetapan pajak atas objek tersebut. Nah, kalau bea materai, ya, itu tentu kita hanya bisa mengambil atau mengidentifikasi dokumen-dokumen yang terutang bea materai, ya, tetapi belum dilunasi. Nah, pelunasannya itu bisa dengan pemeteraian kemudian, gitu ya. Oke, sampai di sini teman-teman untuk materi pertemuan ini, ya. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan sesuatu, mendapatkan pengetahuan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Jadi untuk pertemuan kali ini ada satu soal yang harus saya sampaikan ke kalian. Jadi tolong nanti dikerjakan seperti kemarin, tapi cuma satu soal saja, jadi nggak usah banyak-banyak. Waktunya juga sama, mulai jam 1 sampai dengan jam 1 besok. Silakan dikirim, jangan sampai ada yang telat ya. Nanti saya suruh presentasi lagi. Oke. Ada yang mau bertanya, silakan. Sudah sepakat ya, jangan ada yang tanya ya, nanti semakin lama kuliahnya gitu ya. Enggak deh, enggak bercanda. Oke ya, kalau enggak ada, saya tutup ya, teman-teman, biar bisa istirahat. Oke, teman-teman, terima kasih sekali atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Tentu nanti paham tidaknya saya bisa ukur dari tugas kalian nanti ya. Tapi apapun itu, tugas fungsinya hanya untuk nilai